Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Di tengah dunia yang tidak pernah berhenti berbicara, mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban baru, tetapi keheningan bersama Tuhan. Sebelum kita masuk ke renungan hari ini, mari kita tundukkan hati sejenak dan berdoa supaya Tuhan menenangkan pikiran kita dan membuka hati kita untuk mendengarnya. Tuhan yang baik, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Tenangkan hati kami dari segala kebisingan hidup. Jauhkan kami dari distraksi yang menjauhkan kami dari-Mu. Dan bukalah telinga rohani kami untuk mendengar suara-Mu dengan jelas. Kami percaya Engkau berbicara, Engkau hadir, dan Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, di tengah dunia yang terus bergerak cepat, kita hidup dalam kebisingan yang tidak pernah berhenti. Notifikasi, media sosial, kesibukan, dan tekanan hidup membuat hati kita perlahan kehilangan ruang untuk diam. Kita bisa terhubung dengan banyak orang, tetapi semakin sulit terhubung dengan Tuhan. Dan tanpa sadar, ketika hidup terasa berat, kita lebih mudah lari ke distraksi daripada masuk ke dalam hadirat Tuhan. Namun di tengah semua itu, Tuhan dengan lembut memanggil kita kembali. Letakkan ponselmu sejenak. Lihatlah kehidupan yang sudah kuberikan. Biarkan aku menjadi tempat perlindunganmu. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan undangan kasih. Dan ketika kita mulai melangkah menjauh dari kebisingan itu, kita mulai menyadari sesuatu, bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Kitalah yang terlalu sibuk untuk mendengar. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yesaya 43 ayat 2b. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ini bukan janji bahwa kita tidak akan pernah mengalami api dalam hidup. Api di sini melambangkan masa-masa sulit, penderitaan, tekanan hidup, ketakutan dan krisis, situasi yang terasa panas dan tidak nyaman. Jadi, Tuhan tidak berkata hidup kita akan bebas dari masalah, tetapi Dia berkata kita tidak akan dihancurkan olehnya. Tuhan tidak selalu menghapus api dalam hidup kita, tetapi Dia selalu hadir di dalamnya. Itu berarti kita tidak pernah berjalan sendirian. Dan di dalam perjalanan itu, kita mulai menemukan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu damai yang sejati. Ada musim di mana hidup terasa berat, tetapi di tengah musim itu, Tuhan tetap bekerja. Dia tetap menopang, Dia tetap berbicara. Dan seringkali kita mulai mendengar suaranya paling jelas, bukan ketika hidup tenang, tetapi ketika kita memilih untuk berhenti dan kembali kepadanya. Karena Tuhan tidak bersaing dengan kebisingan dunia. Dia berbicara dalam keheningan hati yang mau datang kepadanya. Dan dari situ kita mulai belajar sesuatu yang indah, bahwa dalam Tuhan selalu ada sukacita, bahkan di tengah kesulitan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 4 dan 5 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai orang-orang kudusnya, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia berkenan. Tangisan dapat tinggal semalam-malaman, tetapi sukacita datang pada pagi hari." Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita boleh menangis malam ini, tapi tidak selamanya. Kita boleh berada di musim gelap, tapi itu tidak permanen. Tuhan sedang menyiapkan pemulihan di waktunya. Malam mungkin panjang, tetapi tidak akan selamanya. Air mata mungkin nyata, tetapi bukan akhir cerita. Di dalam Tuhan selalu ada pagi yang baru penuh sukacita. Sukacita Tuhan selalu memiliki janji pagi. Dan ketika kita mulai berjalan bersama Tuhan, kita menyadari bahwa sukacita itu bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang mengundang kita untuk satu hal sederhana, yaitu berhenti sejenak, diam, dan kembali mendengar suaranya. Mari kita memuji Tuhan karena sifat kasih-Nya yang setia dan penuh pemulihan. Seperti yang Daud mengingatkan kepada kita bahwa kesedihan tidak berlangsung selamanya. Musim sulit hanya sementara. Dan kebaikan Tuhan jauh lebih panjang daripada penderitaan kita. Sekarang, sebelum kita akhiri renungan ini, mari kita berhenti sejenak, bukan untuk kembali ke kesibukan kita, tetapi untuk kembali sekali lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tidak ingin hanya mendengar, tetapi juga hidup di dalamnya. Bantu kami untuk terus menjauh dari distraksi dan semakin dekat kepadamu. Pulihkan hati yang lelah, tenangkan pikiran yang penuh, dan isi kami dengan damai-Mu. Ajari kami untuk setia mencari Engkau setiap hari, bahkan di tengah kesibukan kami. Bentuk hati kami supaya semakin peka terhadap suara-Mu, dan jadikan hidup kami cermin kasih dan kebenaran-Mu di dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau tetap bekerja bahkan ketika kami tidak melihatnya. Engkau menuntun setiap langkah kami dengan kasih setia-Mu. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian di tengah proses hidup ini. Kuatkan iman kami untuk tetap percaya meskipun keadaan belum berubah. Dan ajari kami untuk tetap berharap hanya kepadamu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai akhir. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk mendukung channel ini, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan penguatan hari ini.
Tetaplah dekat dengan Tuhan. Sampai kita bertemu di video berikutnya. Tuhan memberkati.